Ya, Glory, untuk pengujian kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan uji kir ini memang semestinya dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan waktu berkala, yakni 6 bulan sekali. Kendaraan yang diwajibkan untuk menjalani uji kir ini adalah kendaraan penumpang umum dan kendaraan barang. Di belakang saya, ini salah satu proses uji kir untuk memeriksa kondisi kelaikan mobil seperti misalnya mesin dan mekanis dari mobil ini. Untuk lebih lengkapnya soal proses ini, saya sudah bersama dengan Dedi Triwibowo, ya ini Ketua Unit Pengelola PKB. Selamat siang, ya, Pak Dedi. Ini sedang proses apa, Pak Dedi, bisa di... Ini proses terakhir ya dari mekanisme kita, urutan terakhir ini kita periksa kolong ya. Periksa kolong ingin mengetahui kondisi sasis, kemudian kebocoran mesin, apakah itu terjadi kebocoran, kemudian juga fungsi dari rem itu, long terot, itu dudukan juga kita lihat. Mungkin bisa lebih jelasnya bisa kita lihat langsung. Pak Ratman, tolong. Kita lihat di sini ya. Pada sistem kemudi kita lihat di sini apakah dia masih kita goyangkan setir, nanti fungsi setir itu apakah masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Fungsi mekanis mobil ini ya kalau ditahapin. Ya. Kalau kita tahu Pak, dari awal di loket pendaftaran sampai nantinya keluar hasil dari uji kir itu ada berapa tahap? Itu ada 10 tahapan. Dari mulai mobil itu daftar dulu. Daftar itu kita menggunakan sistem booking. Karena kalau kita tidak menggunakan sistem booking, nanti akan masuk mobil yang masuk itu akan melebihi kapasitas dari mekanis kita. Jadi setelah ambil nomor booking itu pengendara nanti pada tanggal yang ditentukan akan membayar pajak AMPRA, baru nanti tes identifikasi, kemudian juga uji emisi, sampai terakhir mungkin periksa kolong. Dari sini kita bisa lihat dari hasil uji itu apakah mobil itu layak atau tidak. Kalau layak kita akan berikan uji kirnya itu, kalau tidak layak kita akan rekomendasikan apa yang mesti harus diperbaiki dan nanti dia akan harus datang lagi sampai mobil itu diperbaiki. Untuk uji kendaraan ini memakan waktu berapa lama sih Pak? Sampai berapa hari? Kalau uji kendaraan sebenarnya tidak lama ya. Emang sekitar antara ya 15 menit paling lama itu 15 menit saja ya. Cuma kita juga harapkan kepada masyarakat harus datang sendirilah, jangan menggunakan perantara atau calo. Kalau sampai keluar izinnya dari uji kendaraan tadi kan cuma 15 menit, itu kira-kira berapa lama waktunya sampai keluar hasilnya? Hasil itu 15 menit kurang lebih dengan hasil. Dengan hasil begitu selesai langsung kan sudah diketahui dari hasil pemeriksaan, kalau memang udah lulus langsung buku itu ditandatangani langsung diserahkan kepada pemilik kendaraan. Kita bergeser ke sebelah sini Pak Dedi. Nah, tapi yang penting juga tentu biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Untuk penumpang umum berapa? Untuk kendaraan barang berapa yang dibutuhkan? Sesuai Perda 1 2015 sebenarnya biaya itu untuk mobil barang itu hanya 87.000. Untuk mobil kendaraan umum, taksi itu sekitar 62.000. Jadi sebenarnya sangat terjangkau dan murah. Perharinya itu bisa ada berapa kendaraan yang diuji kir kan? Di sini ini kita kisaran antara 600-650. Kita harapkan dengan nanti nyungkinnya dengan dibukanya kembali ke Daung Angke dan Jagakarsa, tentunya kita harapkan beban kita juga akan terkurangi. Jadi mungkin akan kurang dari jumlah yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kalau kita simpulkan untuk uji kir ini sebenarnya 1 hari cukup? Maksudnya? Untuk hanya 1 hari saja kendaraan datang ke sini sudah selesai ya? Sudah selesai sebenarnya, nggak perlu berhari-hari. Bahkan mungkin nggak sampai 1 harian. Hanya beberapa jam aja, kalaupun itu agak lama karena antriannya memang kan panjang. Dari pengujiannya sendiri hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja kok. Kita lihat sampai saat ini evaluasinya, apakah semua pengguna angkutan umum, misalnya penumpang umum, pemilik penumpang umum maupun barang sudah tertib mengujikan kir secara berkala selama 6 bulan sekali? Sebenarnya kalau dari kesadaran dari mobil penumpang umum maupun barang ya, saya pikir masih adalah masih kurang lah kesadaran ya. Karena apa? Karena dibuktikan dari uji kir sendiri itu masih banyak komponen-komponen atau persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi. Makanya nggak sedikit pula kendaraan yang kita pulangkan begitu dijukir karena masih ada kerusakan atau tidak sesuai dengan aturan. Karena ini menyangkut keselamatan di jalan
maupun kelestarian lingkungan tentunya kita nggak main-main dengan KIR. Kalau memang nggak kita lulus, kita tidak lulus. Oh, syarat-syaratnya ya, STNK, SIU. STNK, terus kemudian buku KIR, gitu. Itu. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Mbak. Jelas, jadi bisa tahu ya gambaran untuk uji KIR ini seperti apa. Jadi sebenarnya untuk mengujikan KIR ini waktunya hanya 1 hari saja. Kalau kita hitung waktu yang digunakan untuk menguji KIR sampai keluar hasilnya bisa dihitung 15 sampai 30 menit untuk pemilik penumpang umum maupun kendaraan barang.